Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita untuk sore hari ini, ya. Dan untuk kuliah sore hari ini kita akan sedikit membahas lanjutan dari apa yang kita bahas pada lalu. Kemudian kalau masih ada waktu ya kita bahas tentang tugas ya yang akan saya berikan di akhir semester ini. Tapi kalaupun tidak, mungkin pekan depan ya kita masih punya kesempatan pertemuan sekali lagi tanggal 2 Juni sebagai penanti daripada pekan yang lalu ya, yang tidak tidak sempat kita laksanakan ya. Baik, untuk itu saya akan share aja ya lanjutan materi kan yang lalu ya. Ya, kan lalu kita sudah membahas ini ya. Uh, rekomendasi dasar ya yang bisa kita terapkan. Oh. Nah, terakhir kita sudah bahas tentang rekomendasi dasar ya, yang kita apa namanya kita pakai bila mana kita akan membangun hubungan lingkungan kerja material. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah sedikit informasi tambahan ya. Itu tentang untuk area-area yang sulit. Ya. Kalau kita akan membangun sebuah rendering material, ini ada beberapa area yang sulit yang mungkin akan kita jumpai ya dan harus kita perhatikan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat membangun radon makro ini di area-area yang sulit ini. Seperti apa area yang sulit tersebut? Yang pertama adalah pada area dengan banyak hujan. Nah, bila mana kita menjumpai area yang banyak hujannya, artinya
intensitas hujannya tinggi, sering hujan begitu, kemudian curah hujannya tinggi, artinya ya hujannya banyak begitu, kita sebaiknya gunakan band frekuensi yang lebih rendah, yang tentunya diizinkan oleh proyek. Jadi kalau misalkan kita sebagai kontraktor, ya, kita akan bangun sebuah radio link microwave yang melintasi pada satu daerah yang presipitasi hujannya tinggi, ya, curah hujannya tinggi, dan intensitas hujannya sering, begitu, ya. Maka kalau kita nggak bisa pindah ke tempat yang lain, ya terpaksa kita bangun di situ dan gunakan band frekuensi yang lebih rendah. Recording stopped. Yang udah kita bahas. Recording in progress. Frekuensi di bawah 10 giga itu mungkin pilihan yang baik. Ya. Kalau misalkan proyek mengizinkan. Nah, kalau proyek nggak mengizinkan, kita harus menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari itu. Ya, mungkin kita pertimbangkan tentang rekomendasi dasar yang udah kita bahas sebelumnya dengan menerapkan sistem proteksi, menerapkan sistem perlindungan terhadap link kita, ya, yang melindungi terhadap perangkat dan link kita, yaitu menggunakan hot standby plus diversity, ya. Itu adalah akan melindungi kemungkinan terjadinya outage yang disebabkan oleh kerusakan daripada hardware dan gangguan atmosfer yang menyebabkan link radio mengalami outage, ya. Kalau misalkan kita nggak bisa pindah dari lokasi tersebut. Tapi tentunya kita bahas dengan proyek, ya, dengan pimpinan proyek atau dengan ownernya, bahwa kondisi tempatnya seperti ini, ya, di mana area ini terdapat banyak hujan, karena curah hujannya tinggi, bagaimana kalau kita pindah? Kalau nggak pindah, ya kita gunakan frekuensi tadi yang lebih rendah, ya, dan juga menerapkan tadi sistem proteksi yang lengkap, yaitu hot standby and diversity technique, sistem diversity. Yang pertama, yang kedua, microwave hub atau lintasan radio microwave yang melintasi laut, selat, atau dekat dengan permukaan air dan permukaan tanah yang rata dapat menyebabkan pengaruh fading multipath yang sangat buruk. Jadi daerah-daerah yang sulit juga diantaranya adalah laut, ya. Laut, selat, atau dekat dengan permukaan air, ya, artinya dekat dengan laut maupun selat, dan permukaan tanah yang rata, misalkan misalkan gurun seperti itu, ya, atau sebuah dataran yang rata, ya, yang permukaannya relatif rata, sawahan misalkan, ya, atau ya semacam itu. Dan permukaan tanah ini yang rata ini dapat menyebabkan terjadinya fading multipath fading. Jadi baik permukaan air, berair, laut, selat, danau, ya, kemudian tanah yang rata, ini berpotensi menyebabkan terjadinya multipath fading yang sangat buruk, ya. Nah, kalau terjadi multipath fading yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka lintasan-lintasan radio, ya, yang sampai di penerima itu ada beberapa lintasan, ya. Ada beberapa berkas lintasan radio, yaitu yang langsung direct wave, ada yang refractive wave, dan juga ada yang refractive wave. Nah, lintasan ini, ya, bila mana sampai di antena penerima, dan bila mana fasa, maka mereka akan produktif, artinya akan saling memperkuat. Ini yang kita sebut sebagai upgrade, ya. Tapi sebaliknya, bila mana lintasan tersebut itu tidak berfasa beda atau fasanya berbeda, ya, dengan yang direct dan yang langsung, maka akan terjadi downfade atau akan terjadi saling
cancel, saling bunuh satu sama lain. Ya. Nah, karena itu kita kita cari ya milih tempat yang tentunya menghindari tempat yang di atas permukaan air laut, misalkan yang terserah seperti itu. Tapi kalaupun tidak, kita dapat dapat menghindari ya, atau dapat menghindari lokasi tersebut dengan memilih tempat site yang yang memungkinkan pantulan tersebut ada, tapi tidak pada permukaan air. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita bangun sebuah ring radio di atas selat, misalkan di selat laut ya. Maka salah satu site-nya, salah satu tempat atau salah satu radionya itu harus kita tempatkan di tempat yang tinggi. Sebaliknya yang satu lagi, sisi lainnya harus tempat yang lebih rendah. Nah, kalaupun terjadi pantulan ini tidak jatuh di atas permukaan. Jadi perkirakan masih jatuh di daratan ya, atau di tepi pantai si radio yang satu lagi, biasanya yang lebih rendah. Jika kalau terjadi pantulannya itu tidak terjadi di permukaan air, tapi masih di darat, biasanya di karang-karang seperti itu, sehingga bekas air itu akan disebarkan, akan dipecah. Jadi karang-karang tersebut itu sebagai pemecah gelombang, ada akan terpecah ke semua arah, sehingga nggak ada atau kalaupun ada yang nyampe ke pantulan ke sisi penerimanya, itu sudah tidak lagi besar ya, tidak berpengaruh banyak gitu. Kemudian daerah apa lagi nih? Daerah pesisir pantai. Nah, ini pun sama ya. Kalau kita bangun sebuah ring radio pada daerah pesisir pantai, ini biasanya lembab dan juga panas ya. Nah, atmosfer atau udara yang lembab dan panas ini dapat mengganggu bekas lintasan gelombang radio ya. Apalagi ketika terjadi pasang surut laut ya, dan kita bangun di pesisir pantai, ini jelas akan mempengaruhi daripada propagasi gelombang radio tersebut. Dan ini pernah saya alami sendiri ya. Jika saya ini radio yang menghubungkan, ini punya kereta api ya, ini yang menghubungkan antara antara Kalongan, di sana ada stasiun kereta api Pekalongan, dan di sana ada stasiun radionya yang menghubungkan ke pelabuhan. Pelabuhan adalah stasiun radio yang berada persis di sisi pantai, karena memang rel kereta apinya lewat situ ya, sekitar lewat situ. Kemudian satu lagi yang ada di Kaliwungu. Kaliwungu adalah stasiun radio atau stasiun kereta api yang selanjutnya mengarah ke dari Kaliwungu ke Semarang, ya. Nah, ini karena berada pada pesisir pantai atau pada sisi pantai. Nah, ketika terjadi perubahan daripada pasang surut laut, ini mempengaruhi propagasi gelombang radio, sehingga menyebabkan kadang-kadang atau dengan kata lain secara umum tidak handal ya. Jadi kadang-kadang mati, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, awalnya matinya sebentar, lama-lama semakin kuat, semakin sering, dan semakin lama, dan akhirnya mati total. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi kereta api sebagai operator transportasi kereta api ya, karena ring radio ini digunakan utamanya sebagai transport, sebagai tur operasi perjalanan kereta. Jadi kereta dalam berjalan tuh ada komunikasi yang ngatur, yaitu si masinisnya dengan kepala stasiunnya, juga dengan pusat kendalinya. Nah, sehingga dengan komunikasi ini ya, ini akan terhindar dari kejadian
tabrakan antar kereta. Ya, karena relnya satu. Rel satu ini dipakai secara bersama-sama. Baik yang menuju ke Semarang maupun yang dari Semarang menuju ke Jakarta. Sehingga harus diatur kapan kereta akan berpapasan dan di mana. Ya. Nah, sehingga kalau terjadi gangguan pada link radio seperti yang terjadi waktu itu, ya, yang saya tangani, ini sangat sangat berbahaya sekali dan harus supaya diatasi ya. Jadi nggak boleh nunggu lama. Dan saya atasi ternyata memang ya gangguan yang disebabkan oleh disebabkan oleh perubahan daripada laut tadi, ada pesan sebutnya, dan juga biasanya pesisir itu panas dan lembab ya. Nah, sehingga terjadinya gangguan seperti ini, maka kita sulit untuk pindah tempat lagi karena sudah dibangun dan direncanakan lama, sudah established begitu ya. Kalau misalkan dipindahkan tentunya ini akan makan waktu yang nggak sebentar ya, harus bangun lagi menaranya, kemudian kita harus re-engineering lagi, survei lagi dan seterusnya. Ini akan makan waktu lama di samping biaya. Nah, karena itu gimana caranya kita mengatasi persoalan seperti ini ya tanpa kita pindah tempat. Memang bagusnya pindah tempat menghindari pesisir seperti ini kan ya, tapi apa berlibur karena jalur kereta api itu melintas di sepanjang pesisir pantai gitu. Jadi ya kita nggak bisa menghindari hal itu. Nah, tapi ya kita berusaha untuk mengatasinya dan alhamdulillah waktu itu bisa berfungsi kembali normal ya. Ya ada beberapa teknik yang saya terapkan yang kadang-kadang sering kalau di teori itu nggak ada ya. Bagaimana mengatasi problem seperti ini. Kalau yang normatif sih nggak ada masalah. Ya. Di buku memang ada seperti yang rekomendasi yang kita pelajari ini harus begini harus begitu. Ya, tapi kalau kita menghadapi persoalan seperti yang saya alami waktu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000 sekian lah, saya lupa lagi persisnya tahun berapa ya. Dan ini kejadiannya persis pada waktu beberapa hari sebelum hari raya. Nah, kita tahu bahwa ketika menjelang hari raya, transportasi darat itu terutama kereta api ya, itu semakin intensitasnya semakin besar, semakin banyak. Atau frekuensi perjalanan kereta api semakin banyak begitu. Karena ditambah ya. Jadi gerbongnya ditambah karena calon penumpangnya bertambah begitu sehingga lintasan itu artinya jalur lintasan kereta api itu dipakai baik yang menuju ke satu tempat maupun yang balikan gitu ya. Ini semakin bertambah kan frekuensinya. Nah, sehingga ya harus diatasi secepatnya. Dan alhamdulillah ya, saya coba-coba. Memang di sini ada ilmu coba-coba gitu ya. Tapi coba-coba ini tidak asal nyoba gitu, tapi berdasarkan juga ya di samping daripada intuisi itu adalah sesuatu yang muncul ya dari dari bawah sadar kita ya, yang mana ini di teori saya katakan tadi tidak ada. Dan ini saya coba, memang ini terjadi namanya dispersif. Jadi propagasinya mengalami gangguan namanya dispersif. Nanti saya juga pernah ngomong ya tentang fading ya. Kalau terjadi fading yang bersifat dispersif itu seperti apa? Ya memang kalau berdasarkan teori ya sebutkan di sana kita tambah aja fade marginnya. Fade margin sudah kita hitung. Mereka yang menghitung ketika bangun ini adalah dari dari Australia ya, dari Nokia Australia. Sedangkan yang surveinya dari Siemens Jerman ya, itu sudah menghitung berapa fade margin yang diterapkan supaya aman begitu ya. Kita tahu standarnya adalah 40 dB. Untuk kondisi gangguan seperti ini, kalau berdasarkan ya teori yang kita pelajari ya, dan logikanya adalah ya kita tambahin aja lah fade marginnya semakin besar, misalkan 50 atau 60 dB. Ya, mungkin ini bisa, tapi kan karena ini suatu jaringan dan perangkat yang sudah ada, yang nggak mungkin kita ubah dalam arti kita memodifikasi
perangkat begitu atau membeli perangkat baru ya. Lalu kita pasang, ini sesuatu yang makan waktu dan juga makan biaya kan. Sedangkan kondisi ketika itu adalah kondisi di mana trafik semakin tinggi. Kalau trafik semakin tinggi berarti kan apa namanya kewaspadaannya harus semakin besar gitu ya. Nah, sementara ada gangguan seperti ini yang menyebabkan putus, ya, radionya putus, jadi mereka bisa menggunakan komunikasi darurat, ya, ada memang, tapi itu nggak bersifat apa namanya, nggak bersifat permanen, ya, dan sifatnya sementara begitu, dan apa namanya tidak handal lah pastikan ya. Nah, ada cara yang saya terapkan waktu itu yang melibatkan memang banyak orang. Ya, kalau masalah orang itu gampang, mereka kereta api bisa menyediakan orang-orang sebanyak yang saya perlukan begitu untuk mengatasi 3 tempat, 3 lokasi. Ya. Yaitu di Pekalongan, kemudian di pelabuhan, satu lagi di Kaliwungu tadi. Ya. Nah, ini saya instruksikan seperti apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka kerjakan hanya dengan cara seperti yang saya sarankan dengan cara mengubah peralatan. Atau bukan mengubah, tapi memindah posisi. Jadi yang posisinya di Pekalongan pindahin ke yang di Kaliwungu pindahin ke di pelabuhan. Kan ada 3 lokasi itu yang menyebabkan gangguan. Yang mana yang menyebabkannya saya nggak tahu. Pokoknya 3 itulah yang memastikan gangguan ya. Nah dengan cara itu memindahkan atau bukan memindahkan tapi menukar perangkat daripada transmitternya, receivernya dan seterusnya, pokoknya untuk bagian RF-nya. Ya, tentunya ini karena jaraknya cukup jauh antara Pekalongan, mungkin yang Pekalongan ke Pelabuhan atau ke Kaliwungu yang arah Semarang, itu kan jauh, ya, beberapa kilometer jalan raya, ya. Nah, sehingga karena butuh waktu, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama dengan beberapa tim. Tim yang ada di stasiun Kaliwungu misalkan, Pekalongan, satu lagi di stasiun Pelabuhan, ya. Nah, sialnya ketika itu ya, secara perbaikan itu tinggal minus H1 ya sebelum Lebaran, dan saya sebetulnya pengen pulang ya karena memang ada keluarga juga yang lain begitu ya. Tapi pihak kereta api waktu itu tidak mengizinkan saya pulang karena belum selesai ya. Kontraknya kan harus sampai selesai. Pokoknya kalau belum selesai saya nggak boleh pulang. Udah saya kerjakan siang dan malam, udah saya ukur, udah saya ganti ya spare part-nya segala macam, saya bawa spare part juga dari Bandung gitu, saya ganti-ganti yang baru, tetap aja nggak mengatasi. Bahkan saya buka perangkatnya, saya lihat barangkali ada yang putus atau apa juga nggak ada. Semuanya serba normal kalau lihat dari perangkatnya. Tapi kenapa ketika dijalankan realnya masih gangguan, nggak nyambung gitu ya. Nah akhirnya ya itu tadi ya, saya coba saya tukar-tukar lah. Secara ya saya tukar juga berdasarkan apa namanya analisa saya. Jadi hanya nggak sekedar ngerjain, sebabnya ini kan menggunakan orang banyak dan jarak yang jauh, biaya juga kan. Ya setelah saya apa namanya saya perhitungkan, kemudian saya kerahkan orang-orang itu berdasarkan instruksi saya, dan alhamdulillah ketika itu saya bisa pulang ya. Saya pulang 1 hari sebelum hari raya ya. Perjalanan dari pagi-pagi saya udah berangkat karena nggak boleh pulang kan, tapi akhirnya saya minta izin dan diizinkan akhirnya ya, karena saya udah bilang saya udah nggak ada lagi cara lain, saya bilang gitu. Ini kata saya minta orang banyak aja dan mereka menyediakan orang-orang, artinya pekerja-pekerja tersebut ya, teknisi dan sebagainya lah. Udah, dan saya pulang ya, silakan kerjakan seperti apa yang saya instruksikan. Mereka mengerjakan ya, masing-masing, ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Pelabuhan, dan yang Pelabuhan itu berada di kalau mau ke lokasi itu harus melewati hutan tuh, namanya hutan Alas Roban ya, mungkin tahu ya, yang orang Semarang itu Alas Roban itu lewat situ. Agak ngeri-ngeri sedap juga sih kalau lewat situ ya. Kemudian satu lagi ada yang Kaliwungu sebelah sana di lokasi satu lagi, dan saya pulang ternyata alhamdulillah ya
perjalanan saya pulang, saya dapat kabar bahwa radio sudah normal, sudah jalan lagi. Ini kan sesuatu yang sesuatu yang sudah saya perhitungkan sebetulnya ya logikanya. Barangkali disebabkan seperti ini karena tadi adanya pasang surut air menyebabkan terjadinya semacam deviasi. Ya. Jadi sinyal digital kita itu mengalami deviasi fase. Ya. Nah sehingga si receiver itu harus mampu dia merespon ini kan. Nah kalau si receivernya dia punya kemampuan ya mengatasi ini dan memang ada batasnya gitu berapa hitungannya berapa second tapi bukan second ya, tapi dalam millisecond mungkin microsecond dapat dia mengatasi hal ini jika terjadi dispersif tadi. Nah dengan cara saya mengubah posisi daripada radio tersebut ya ini barangkali dapat memperkecil hal itu dan sehingga si receiver masih mampu dia menerimanya. Hanya itu aja sebetulnya, jadi nggak ada yang saya ganti komponennya, nggak ada yang saya ganti perangkatnya, nggak ada, cuman ditukar aja. Dan ini bisa mengatasi masalah. Jadi kalau saya menjelaskan agak sulit memang ya. Mungkin orang nggak mengerti ya kenapa bisa seperti coba-coba gitu. Karena ini berdasarkan suatu teori juga namanya dispersion. Ya, ini harus saya presentasikan di depan daop berapa ya waktu itu di Semarang itu kalau nggak salah daop 8 kalau nggak salah ya atau daop 5 atau saya agak lupa lagi lah ya. Nah karena mereka merasa kok kerjaan seperti ini cuma mindahin doang kok bayarannya sekian besar gitu. Karena saya minta bayaran 100 juta untuk mengatasi hal ini. Yang saya kerjakan cuma ya sebetulnya cuma mindahin aja gitu ya. Cuman berapa? 3 hari lah ya. Tapi kan ya disangkanya mereka tuh ganti perangkat ya, atau ganti komponen dan sebagainya. Meskipun saya siapkan, tapi bukan itu penyebabnya. Itu karena propagasi. Jadi seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa gangguan pada link radio itu bisa terjadi karena perangkat rusak. Juga perangkat bisa berfungsi, artinya outage, ya, disconnect, disebabkan oleh hardware yang rusak, sampel supply-nya rusak, ya, lalu transmitternya rusak, seperti itu, karena kena petir dan sebagainya. Ada juga gangguan disebabkan oleh atmosfer. Itu yang terjadi pada masalah yang saya hadapi. Ya. Outage-nya link radio bukan disebabkan oleh perangkatnya rusak, tapi memang propagasinya yang tidak baik. Dan ini lebih sulit dibandingkan dengan perangkat yang rusak. Itu kelihatan ya. Kalau pas supaya rusak, kelihatan rusaknya kita ganti aja. Ya. Kalau misalkan ada komponen yang kebakar, kita ganti aja. Misalkan kan gitu. Nggak sulit. Tapi kalau gangguannya terjadi pada atmosfer, ya sehingga menyebabkan fading ini menyebabkan fading terburuk sehingga menyebabkan link radio mengalami outage. Ini sulit untuk diatasi. Ya, pengalaman saya ya ini pengalaman karena kejadian di tempat-tempat itu beda-beda ya. Kejadian lain yang terjadi yang disebabkan oleh link radio adalah juga terjadi antara Manggarai dengan Parung Panjang. Mungkin tahu Manggarai Parung Panjang ya di Daop 1 Jakarta. Ini pernah ya saya cerita pengalamannya. Ini pun pernah terjadi gangguan. Ini gangguannya lucu. Jadi kalau siang hari itu normal, tapi menjelang malam sedikit itu mulai turun level yang terimanya. Ya receive signal levelnya turun. Saya kelihatan yang dari meternya. Akhirnya muncul alarm kuning, kemudian muncul alarm warna merah, udah putus. Ya. Kemudian besok paginya, mulai subuh, kemudian agak siang-siang begitu, udah mulai naik lagi sinyalnya. Akhirnya connect lagi, jalan lagi. Nah, kayak gini juga sama susah ya. Ini kan bukan karena perangkat yang rusak, tapi memang atmosfer yang menyebabkan terjadi gangguan. Ya. Nah, ini memang penanganannya beda dengan yang pengalaman terjadi di Semarang. Yang di Jakarta ini ya, terpaksa kita mengubah linknya. Ya, mengubah linknya karena waktu dibangun, ketika itu tahun 92 itu Jakarta masih belum seperti yang sekarang ya. Gedung-gedungnya belum setinggi yang sekarang. Jadi akibat daripada pertumbuhan kota ya, urban
termasuk urban gitu, sehingga gedung-gedung tinggi udah mulai bermunculan, ya, sehingga sedikit itu menghalangi link radio antara Manggarai ke Parangpanjang tadi. Karena ketika saya pakai pakai binokular, saya lihat dan juga berdasarkan pemantauan teknisi yang turun naik ke atas menara, kemudian menggunakan binokular, coba lihat ke arah sana gimana. Oh, ternyata memang ada gedung-gedung tinggi. Ya mungkin ini ya yang menyebabkan menyebabkan obstruksi. Ya mungkin nggak memblok daripada lintasan utamanya, tapi mungkin darah Fresnel-nya itu udah terganggu sama gedung-gedung ini. Berarti nggak free of obstruction kan? Nggak memenuhi syarat ini. Nah, sehingga terjadi gangguan seperti itu. Dan kita tahu bahwa iklim atau kondisi atmosfer siang dan malam itu berbeda gitu loh ya. Nah, akhirnya solusinya adalah kita membangun rute baru ya. Yang tadinya dari Manggarai ke Parangpanjang, kita belokkan dulu ke Depok, dari Depok langsung ke sana. Jadi gitu ya. Ini salah satu juga solusi yang bisa kita kerjakan bila mana terjadi blokade karena suatu objek di tengah ring radio kita ya. Ya kita bikin aja repeater lah istilahnya seperti itu ya, sehingga menghindari obstacle. Oke, kemudian yang terakhir adalah pesisir tadi udah kita bahas ya. Baik, jadi itulah beberapa area yang sulit untuk microwave link ya, artinya untuk propagasi gelombang radio microwave ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke topik baru? Halo? Nggak ada? Baik, saya lanjutkan ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang terrestrial, microwave, digital radio system atau design guideline. Jadi ini merupakan panduan ya, ketika kita akan merancang sebuah radio microwave link ya, terrestrial, artinya untuk fix darat ke darat ya. Jadi blok diagram one way digital radio path yang diperlihatkan pada gambar di bawah, gambar seperti ini adalah sebuah one way digital radio path ya, satu arah gitu, yang terdiri daripada pemancar, penerima, dan repeater di tengahnya ya. Kemudian dari panjang lintasannya kita nggak mungkin langsung mentransmisikan dari pemancar penerima dengan jarak yang jauh seperti itu, sehingga kita bangun repeater di tengahnya. Dan kita udah belajar sebelumnya bahwa dalam sistem jaringan radio microwave, repeater yang kita dirikan dari repeater yang regeneratif ya, regeneratif repeater, sehingga sinyal baseband yang dipancarkan dan diterima oleh si penerima itu sebelum di relay atau di retransmit ke stasiun berikutnya itu diperbaiki dulu, di regeneration, sehingga ini disebut sebagai regenerative repeaters. Nah, sedangkan pada jaringan radio microwave analog sebelumnya repeater itu bersifat nggak regeneratif ya, bukan pasif tapi nggak repeater biasa, dia hanya menerima signal yang sudah lemah, diperkuat, dipancarkan lagi seperti itu ya. Ada perbedaan prosesnya. Nah, dalam desain radio microwave hal yang pertama kali harus kita ketahui tentang sistem parameter, artinya parameter apa saja yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan ketika kita akan mendesain sebuah radio microwave. Nah, ini juga penting ketika sudah nanti memperoleh tugas ya, bagaimana cara menghitung parameter tersebut dan kemudian hasilnya kita simpan dalam link belajar tabel ya. Baik, yang pertama adalah sistem parameter definition. Jadi kita harus mengerti apa definisi daripada parameter sistem
yang akan kita perhitungkan, pertimbangkan, ya. Nah, jadi tujuan daripada ini, selain kita harus mengerti dulu definisinya, kemudian dari hasil perhitungan-perhitungan parameter ini, kita sebagai engineer kita sudah dapat mengevaluasi, ya, mengevaluasi, kemudian mereview kembali, ya, bagaimana parameter tersebut itu dapat kita terapkan, ya. Contoh misalnya yang pertama adalah CN requirement. Jadi sebuah link radio, ya. Yang pertama dia harus memenuhi parameter ini, CN requirement atau carrier to noise requirement. Jadi persyaratan carrier to noise-nya itu harus memenuhi syarat. Ya, tentang bagaimana cara mengukur, ya, dan menghitung carrier to noise kita sudah belajar sebelumnya, ya, teknik pengukuran, sudah tahu gimana cara cara mengukur carrier to noise, ya. Jadi carrier to noise atau CN requirement ini adalah carrier to noise power ratio, carrier to noise power ratio yang diperlukan pada input penerima untuk mencapai bit error rate tertentu, ya. Jadi carrier to noise ratio itu diperlukan, ya, diperlukan, dan ini penting harus kita kita tahu di input penerima untuk mengetahui sebaik apa, ya, carrier to noise ini dia dapat mencapai level tertentu pada bit error rate tertentu, ya. Di mana carrier to noise itu didefinisikan sebagai minimum quality objective, ya. Misal untuk transmisi suara, percakapan, maka minimum quality objektifnya adalah PE atau probability error-nya adalah 10 pangkat maksimal, ya. Ini adalah untuk transmisi suara. Kemudian receiver input noise power. Receiver input noise power adalah noise power total pada input penerima yang dinyatakan sebagai daya noise input penerima itu sama dengan K kali T kali K dengan B. Ini juga sudah kenal sebelumnya, ya. Jadi noise power pada input penerima itu adalah K total Boltzmann kalikan dengan TS temperatur sistem kalikan dengan BN noise bandwidth. Nah, kalau kita teruskan di rumusnya, di mana temperatur sistem adalah TS itu sama dengan temperatur temperatur sistem adalah temperatur antena, ya, sama dengan loss kalikan dengan F adalah noise figure. Jadi F itu adalah loss kabel saluran tindernya, kemudian kalikan dengan F adalah noise figure minus 1 kalikan dengan temperatur normal, temperatur temperatur ya, normal. Nah, kemudian kita tahu bahwa TS itu adalah temperatur antena, ya. Sama dengan TS temperatur antena sama dengan RF minus 1 tadi kali dengan 0, ya. Dan TS di mana TS T antena dan BNF dan L adalah sistem temperatur, ya, ekivalen. Sistem temperatur ekivalen antena temperatur.
Sehingga N sama dengan K kali TS kali BN kali L kali F ya. N kalau menyatakan dalam dBm, kita sudah tahu sebelumnya juga bahwa N dalam dBm itu adalah sama dengan minus 114 per megahertz ya, tambah dengan 10 log BN dalam megahertz tambah 10 log RF. Ini adalah merupakan persamaan yang keempat. Jadi ini hanya menggunakan saja ya di rumus yang di atas, karena K terkenal sama dengan minus 14 per dBm ya, minus 14 dBm per megahertz, 10 log B dalam megahertz plus 10 log RF, karena KT adalah KT0 itu adalah minus 114 dBm per megahertz ya. Nah, 1 watt itu sama dengan 0 dBm kan. Maaf, 1 watt adalah 0 dBW ya. Atau sama dengan plus 30 dBm. Ini hanya penjelasan dari rumus yang pertama tadi ya. Baik, itu adalah yang pertama adalah tadi adalah CN requirement. Lalu ada penjelasan tentang receiver input noise power-nya berapa adalah K kali T S kalikan dengan BN ya. Kemudian parameter selanjutnya adalah gain antena. Jadi gain antena sistem radio microwave terrestrial dan satelit menggunakan antena parabola. Ya, dalam sistem microwave adalah kita pasti menggunakan antena parabola untuk pemancar dan penerima sinyal. Ya. Persamaan untuk menyatakan gain antena parabola itu adalah gain G sama dengan apa namanya? Itu adalah lambang daripada ya kita sebut saja mu ya. Kalikan dengan V D per lambda kuadrat ya. Jadi gain antena parabola adalah mu kalikan dengan V D per lambda kuadrat ya. Di mana D adalah antena diameter antena, lalu mu adalah efisiensi antena, tipikalnya adalah 60%. Jadi antena yang kita gunakan pada pemancar itu nggak ada yang efisiensinya 100%, tipikalnya adalah 60% ya. Kemudian panjang gelombang itu adalah C per F. C adalah kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensinya. Dan selanjutnya, sehingga kalau gain ini kita nyatakan dalam dB berarti 20,4 ya, tambah dengan 20 log F dalam giga, tambah 20 log D dalam meter, tambah 20 log tambah 20 log mu ya, tambah 20 log mu ya. Kita lihat di sini bahwa dari persamaan semakin besar diameter parabolanya, tentunya gainnya akan semakin besar ya. Jadi logikanya adalah berdasarkan rumus pada persamaan nomor 5, diameter parabola antena semakin besar, maka yang lainnya tetap, faktor lain tetap, maka gainnya akan semakin bertambah ya. Tapi tentunya ini ada batasnya. Jadi nggak berarti bahwa kita buat diameternya sebesar-besarnya ya, untuk memperoleh gain yang sebesar-besarnya, enggak, ada batasnya. Seperti halnya pada antena parabola antena dipol ya. Antena dipol itu kan daripada elemen pantulan, driver dan elemen reflektornya ya. Nah, elemen reflektor biasanya kan banyak yang arah ke depan itu. Yang fungsinya adalah untuk mengarahkan beam radiasi antena ya, untuk memperoleh directivity yang semakin besar. Jadi semakin banyak elemen reflektornya, elemen direktornya, bukan reflektor, direktor. Jadi semakin banyak elemen direktor di depan itu, maka pengarahannya semakin baik
relativity-nya semakin tinggi, terus gain-nya pasti akan semakin tinggi ya. Tapi ini pun ada batasnya, jadi nggak berarti bahwa kalau kita pasang detektornya sebanyak-banyaknya maka akan menghasilkan gain yang sebanyak-banyaknya pula, ada batasnya. Demikian pula pada antena parabola sama ya. Dia ada batasan berapa diameter optimal ya yang dapat kita terapkan untuk memperoleh gain yang besar. Oke, jadi dapat dihitung berdasarkan rumus yang di bawah tadi atau sudah diketahui dalam desain biasanya kita menggunakan antena dari sebuah pabrikan ya antena. Jadi kita dapat tahu berapa gain antena yang mau kita pakai. Kecuali kalau kita bikin sendiri ya ini menggunakan rumus ini ya. Yang selanjutnya adalah free space loss atau spreading loss. Jadi berkas gelombang radio makrowev itu sebetulnya yang dikatakan dia lurus seperti cahaya, sebetulnya nggak seperti itu. Kalau cahaya pun sebetulnya nggak lurus, betul seperti yang kita bayangkan. Kecuali kalau kita bicara tentang cahaya dari sebuah laser, ya. Kalau cahaya laser, ya dia akan koheren, ukurannya terus seperti itu. Jadi, tapi pada berkas gelombang radio makrowev juga cahaya yang dari sebuah senter misalkan ya, itu kan sebetulnya cahayanya nggak tetap ya sebesar itu. Semakin jauh dia akan semakin memudar, begitu kan? Persis seperti yang dialami oleh berkas gelombang makrowev yang dipancarkan dari sebuah antena parabola. Itu kalau di parabola dia mungkin masih ukurannya masih ukuran berkas radiasinya seperti itu ya, masih mengikuti diameter daripada si antenanya. Tapi semakin jauh dia tuh akan semakin spread, akan semakin menyebar semakin menyebar seperti itu. Nah, radiasi gelombang radio makrowev yang dipancarkan dari sebuah antena parabola itu juga akan menyebar dan ini akan menyebabkan namanya loss ya. Jadi sebaran daripada radiasi gelombang radio makrowev itu akan menyebabkan loss karena atmosfer. Jadi atmosfer dia akan memberikan loss terhadap propagasi penyebaran gelombang radio makrowev. Yang rumusnya adalah FSL atau free space loss itu adalah rumusnya adalah 92,4 tambah 20 log D dalam kilometer tambah 20 log F dalam giga. Nah, jadi kalau saudara menggunakan rumus ini, ya, jangan salah frekuensinya dalam giga. Tapi kalau saudara akan terapkan frekuensinya dalam megahertz, maka tinggal kurangi 60 dB aja, berarti 62,4 ya. Maaf, 32,4. Jadi 92,4 kita kurangi 20 log D dalam kilometer tambah 20 log F dalam megahertz, kalau dalam megahertz. Tapi kalau kita gunakan satuan gigahertz, maka menjadi 92,4 tambah 20 log D dan seterusnya. Oke, itulah rumus free space loss, yaitu rugi di ruang gas. Ya. Jadi ini sudah pasti ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai Friis formula. Mungkin sudah pernah belajar pada waktu saudara belajar tentang antena, ya mungkin mendengar free space formula ya. Ini perhitungan loss yang dialami oleh propagasi berkas gelombang radio makrowev di udara antara antena pemancar dengan antena penerima. Ya. Ini pasti, jadi bukan sesuatu yang hanya pada makrowev, pada semua sinyal sama akan mengalami namanya redaman. Untuk propagasi gelombang radio makrowev, ya besarnya redaman yang disebabkan oleh udara ini adalah ini rumusnya. Ya. Kemudian sistem availability objektif. Sistem availability biasanya juga disebut sistem outage. Ya. Jadi inilah kita dalam kita sedang mendesain sebuah radio link, kita pun harus dapat
spesifikasikan tentang berapa persen outage kita, ya, atau sistem unavailability kita. Jadi dalam sistem terrestrial microwave link radio itu tidak ada namanya sistem yang memiliki kehandalan 100%. Pasti ya tidak 100%, atau kurang dari 100%, karena ini udara. Kita menggunakan apa namanya link udara, menggunakan media udara atmosfer yang tadi sudah disebutkan, ya, akan mengalami redaman. Ya. Di samping itu juga karena dalam atmosfer yang tidak stabil, ya, dan tidak homogen di semua tempat, maka gangguan atmosfer itu mungkin bisa terjadi, ya. Dan itu pasti terjadi pada sebuah link radio apapun, baik itu microwave maupun yang bukan microwave, ya. Nah, gangguan atmosfer ini dapat menyebabkan link radio mengalami outage, mengalami putus atau mati, ya. Ya, kita tahu bahwa gangguan daripada atmosfer adalah namanya fading. Jadi maka fenomena fading ini fenomena gangguan atmosfer, ya. Yang mekanismenya kita tahu, ada namanya multiple fading, ada namanya rain fading, ada namanya key type fading atau refraction and diffraction fading, seperti itu, ya. Ada flat fading, ada selective fading, ya. Nah, sehingga menyebabkan kita tidak betul-betul memiliki kehandalan 100%. Suatu ketika, ya, meskipun jarang, meskipun sedikit durasinya, pasti akan mengalami namanya outage. Nah, keadaan di mana link mengalami outage itu disebut sebagai sistem unavailability, atau disebut sebagai sistem outage, sistem mati, ya, yang didefinisikan sebagai persentase 1 minus P, ya, 1 minus P. Jadi kalau kehandalan, ya, dari sebuah link radio nggak terjadi outage, maka dia mengalami availability sama dengan 1 kalikan 1% atau 100%. Ya, karena pasti ada namanya P atau unavailability atau outage. P itu adalah outage, maka kehandalan sistem itu pasti 1 minus P. Jadi kalau P-nya adalah 1%, ya, atau availabilitasnya adalah 1%, maka kehandalan sistem itu adalah 1 minus 1% adalah 99%. Oke? Nah, keadaan terjadinya outage kita tahu bila mana sistem bel itu jatuh di bawah harga objektif kualitas minimum yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi kalau sudah kita tetapkan misalkan level threshold-nya itu adalah minus 86 dBm pada bel 10/3. Jadi ketika terjadi di mana resep signal levelnya atau level sinyal terimanya adalah melampaui batas minimum level minus 86 dBm, dipastikan link akan mengalami namanya outage, ya, seperti itu. Nah, kegagalan hardware dan yang disebabkan oleh jadi minimum terjadinya outage, ya, yang sudah melampaui batas minimum level threshold-nya itu terjadi disebabkan oleh kegagalan hardware dan propagasi. Jadi outage itu terjadi karena kegagalan hardware, kerusakan hardware, dan propagasi. Kalau kerusakan hardware kita tahu tadi yang sudah saya jelaskan, bisa jadi karena prosesornya kebakar, rusak, ya. Lalu bagian pemancarnya pun rusak, receivernya rusak karena kena petir misalnya, yang sering terjadi bila mana perangkat-perangkat tersebut tidak kita grounding dengan baik, ya. Kemudian outage terjadi karena propagasi, gangguan propagasi, seperti karena adanya multi-path fading, ya, adanya rain fading, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita tahu parameternya adalah parameter objektif dari sistem availability
didefinisikan sebagai persentase P dari total waktu pelayanan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan spesifikasi atau outage ya yang kita terapkan pada radio link yang sedang kita bangun. Misalkan kita menerapkan link availability sebesar 99,9%. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan tentang link availability dan outage time, kehandalan link dan waktu mati. Jadi kalau kita terapkan ya link availability-nya adalah 99,9%, maka outage time-nya adalah 0,1%. Kalau kita terapkan ya link availability-nya adalah 99,99%, maka outage time-nya adalah 0,01%. Karena tadi rumusnya 1 minus P ya. Jadi kalau outage time adalah P, sedangkan abilitas adalah katakanlah A misalkan. Jadi kalau availability-nya kita terapkan 99,999% atau 5 digit, maka outage time-nya adalah 0,001%. Kalau kita terapkan dengan availability-nya adalah 99,9999% atau 6 digit, maka outage time-nya adalah 0,001%. Begitu ya. Nah, dalam desain tentunya ini adalah urusan daripada engineer ya. Berapa persen dia terapkan untuk link yang sedang dia bangun. Jadi kalau misalkan dia terapkan 5 digit, bagaimana ini merupakan standar Bell ya. Dia standarkan adalah minimal ya. Link availability adalah 5 digit 99,995%. Bukan 999%, tapi 99,5%. 99,995%. Nah, kalau kita terapkan link availability-nya adalah 99,95%, maka outage time-nya adalah 0,005% ya. Nah, jadi kalau kita hitung waktu outage per tahunnya, jadi kalau kita hitung waktu outage per tahunnya untuk tadi ya outage time sebesar 0,001% misalkan dalam tabel di sini, maka ini sama dengan terjadinya outage selama 5 menit. Sekali lagi, jadi kalau kita terapkan atau tentukan availabilitas link kita adalah 99,999% atau link kita memiliki waktu outage-nya sebesar 0,001%. Ini sama kalau kita terapkan outage-nya dalam waktu ya, maka sama dengan 5 menit per tahun. Kalau dalam 1 tahun ya. Dalam 1 bulan kita hitung saja ya. Nah, kalau kita terapkan 6 digit 99,9999% atau sama dengan outage time-nya adalah 0,0001%, maka waktu matinya ini kira-kira 30 detik. Ya. Jadi kalau kehandalannya semakin rendah, contoh misalkan kita terapkan 99,9% hanya 3 digit, maka waktu outage-nya adalah 0,1% atau dalam waktu per tahunnya, waktu outage per tahunnya sama dengan 9 jam. Ya. Nah, ini ada perhitungannya, bukan perhitungan satu waktu ya, tapi beberapa waktu atau kumulatif. Jadi bisa terjadi hari ini terjadinya mungkin 30 detik ya. Besok terjadi lagi, berapa waktu lagi terjadi lagi ya. Nah, secara kumulatif dalam 1 tahun yang saya tunjukkan pada tabel di sini ya, begitu. Lalu sekarang adalah path reliability. Path reliability adalah masih berkaitan dengan kehandalan lintasan. Biasanya sistem microlink dirancang untuk mencapai faktor kehandalan tertentu. Ya udah, itu yang saya bilang tadi. Kehandalan reliability juga bisa disilakan sebagai availabilitas. Jadi kehandalan bisa juga disebut sebagai availabilitas, ketersediaan.
layanan ya. Dan dinyatakan dalam presentasi juga. Ini menyatakan presentasi waktu di mana link dinyatakan beroperasi tanpa suatu outage atau suatu mati yang disebabkan oleh kondisi propagasi misalkan atau kerusakan hardware tadi. Di mana standar bell untuk kehandalan propagasi, untuk short haul propagation atau untuk link radio yang pendek, ya, yang tidak jauh, tidak panjang, itu menggunakan standar minimum 5 digit atau 99,995%. Ya, minimum tuh. Sementara persyaratan untuk high capacity, untuk kapasitas yang besar dan juga jauh, long haul, jauh jarak transmisinya, itu sebesar 6 digit atau 99,99999%. Ya. Jadi semakin jauh jarak lintasannya dan semakin besar kapasitas datanya yang akan ditransmisikan, maka kehandalannya atau keberadaannya availabilitasnya semakin tinggi juga ya, semakin tinggi juga. Artinya waktu matinya semakin kecil ya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ya. Misalkan availabilitasnya adalah unavailabilitasnya 0,01% tadi ya. Maka kalau kita hitung secara waktu dalam per tahunnya, kita tahu setahun adalah 365 hari, satu hari 24 jam, ya, 1 jam adalah 60 menit dan seterusnya. Maka kalau kita hitung per tahun, ini sama dengan 5,26 menit, udah dalam tabel tadi ya, 5,26 menit untuk availabilitas berapa digit? 5 digit ya. Oke, atau untuk unavailability persentase besar 0,001% outage. Ya. Sistem gain. Sistem gain merupakan suatu ukuran performance yang dapat berguna, ya, karena hal tersebut berhubungan dengan parameter-parameter yang penting bagi seorang makro sistem engineer. Gampangnya saja bahwa sistem gain adalah beda atau rasio ya, antara daya output pemancar dengan sensitivitas receiver atau level threshold receiver. Jadi kalau umpamanya ya, daya pancarnya adalah plus 30 dBm. Daya pancarnya plus 30 dBm. Lalu level thresholdnya atau level sensitivitas penerimanya adalah minus 86 dBm pada bar 10/3. Berarti sistem gainnya adalah berapa? Sistem gainnya adalah 30 dBm plus 86 dB tadi. Berapa dB? Satuannya adalah dB. Jadi plus 30 dBm tambah 86 dB. Jadi minus 86 dBm sama dengan plus 86 dB berarti 30,86 berapa? 116 dB gain sistem ya. Atau sistem gainnya adalah 116 dB. Sekali lagi, sistem gain ini merupakan satu ukuran performance suatu link radio atau berapa kemampuan sistem radio kita jangkauannya sampai berapa begitu ya. Oke, itu adalah perbedaan atau rasio perbandingan antara daya pancar dengan level threshold atau sensitivitas penerima. Jadi kalau dia pancarnya 30 dBm plus 30 dBm ya, kalau level thresholdnya adalah minus 86 dBm, maka sistem gainnya adalah 116 dB sistem gain. Nah, kalau desain kita itu melebihi batas sistem gain ini, ya. Jadi kita mendesain, ya. Kalau dari perhitungan kita, hasilnya adalah melebihi sistem gain ini, maka dipastikan produk kita akan jalan. Jadi dalam kita desain selalu kita berpikir bahwa minimal sama dengan sistem gainnya, ya. Jadi sistem gain kan tentukan sama si pabrik pembuat perangkat kan. Lalu sistem gain yang kita hitung
itu harus sama dengan sistem gain yang diperoleh dari perangkat itu. Minimal sama ya. Baliknya, kalau sistem gain perhitungan kita lebih besar daripada sistem gain yang diberikan oleh si peralatan yang akan kita pakai, kalau kita implementasi, maka tidak akan jalan kado kita. Ya. Jadi sebaiknya atau idealnya adalah sistem gain yang sedang kita hitung itu lebih kecil daripada sistem gain alat yang mau kita pakai. Demikian ya. Baik, demikian dulu sementara ini kita akan melaksanakan salat maghrib ya. Nanti kita ketemu lagi pada jam 6.30 ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi nanti pada pukul 6.30 ya. Pembahasan kita tentang link guideline design ya. Link design guideline. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang sistem gain ya. Jadi sistem gain itu sudah merupakan apa boleh dikatakan sebagai penguatan sistem link radio yang ditentukan oleh, artinya sudah ada dinyatakan oleh spesifikasi dari perangkat radio yang mau kita pakai ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah link radio microwave, kita akan menggunakan perangkat yang kita gunakan dalam jaringan kita ya. Nah, perangkat yang mau kita gunakan itu sudah ada dalam spesifikasi perangkatnya berapa sistem gain dari perangkat yang mau kita gunakan. Ya. Misalkan sistem gainnya adalah 110 yang dinyatakan pada bit error rate berapa ya. Ada yang lebih daripada itu. Nah, jadi kalau kita menghitung sebuah link radio microwave dan sistem gain link kita itu melebihi ya daripada sistem gain si alat yang akan kita pakai, maka kalau kita implementasi pasti tidak akan jalan. Jadi sistem gain yang kita hitung dari link kita itu nanti ada perhitungan gain antenanya, ada loss dari ada feedernya, kemudian padding marginnya berapa ya. Nah, secara total ini harus lebih kecil daripada sistem gain alat yang kita pakai ya. Nah, di mana sistem gain itu rumusnya adalah seperti ini. Sistem gain adalah dinyatakan sebagai GS adalah sistem gain itu sama dengan PT. PT itu adalah daya pancar minus CM. CM itu adalah minimum level threshold atau sensitivitas receiver ya. Itu harus lebih besar atau sama dengan FM plus LP plus LF plus LB minus GT minus GR. Itu yang saya bilang sebagai sistem gain link yang sedang kita membangun. Nah, ini harus lebih kecil daripada sistem gain alat yang kita pakai atau sistem gain PT minus CM ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ya ini kita hentikan aja dulu ya. Kita akan
apa namanya, lihat ini ya. Nah, kita akan menggunakan ini aja ya, pen. Mungkin udah kelihatan ya. Dimana kalau misalkan kita sedang membangun sebuah radio microwave ya, dan sedang menghitung beberapa parameternya. Misalkan ini adalah link radio yang sedang kita bangun. Ini adalah menaranya ya. Dan ini adalah antenanya, misalkan demikian. Lalu ini antena yang sebelahnya. Ya seperti inilah ya. Nah, si antena dia tentunya punya gain, antena pemancar ya, dan gain antena penerima. Ya. Lalu dengan jarak sekian D, maka kita bisa menghitung namanya FSL atau free space loss ya. Nah, dengan daya pancar PT dengan loss feeder, loss saluran transmisi L apa namanya, sebut saja di sini LT ya, LT L pemancar. Lalu di sini jadi saluran transmisi LR. Oh, di sini receivernya ya, receivernya. Nah, berarti sistem gain yang kita sebut sebagai GS, sistem gain itu sama dengan daya pancar minus. Nah, di sini ada namanya level threshold yang kita sebut sebagai threshold level atau sensitivitas ya, atau CM minimum itu katakan sama dengan minus 86 misalkan ya. Ini misalkan minus 86 dBm pada 10 pangkat minus 3. Bar 10 pangkat minus 3. Nah, berarti kita tahu rumusnya ya. Kita tahu rumusnya bahwa GS sistem gain sama dengan PT minus CM ini harus lebih besar ya, atau sama dengan pad margin. Pad margin itu adalah apa? Pad margin atau FM itu sama dengan selisih antara receive signal level dengan sensitivitas CM ya. Ini kan. Nah, jadi ini FM pad margin terus apa selanjutnya bagaimana? Plus FSL ya, plus
plus FSL lalu minus LT minus LR, ya kan? Lalu plus GT plus GR. Ini salah ya. Salah tandanya. Ini justru ini harus plus, ini plus ya. Kemudian di sini adalah minus. Minus ya. Jadi PT minus semin itu harus lebih besar dari FM plus FSL plus LT plus LR minus GT minus GR. Ya, ini dapat kita hitung. Jadi kalau misalkan PT-nya, misalkan ya, PT-nya sama dengan plus 30 BM, misalkan ya. Oke. Lalu level threshold-nya atau sensitivitas, ya, ini cemennya. Misalkan cemennya adalah minus 86, berapa tadi? Minus 86 F pada bar 10 minus 3. Berarti sistem gain-nya berapa? Sistem gain atau GS kan selisih daripada daya pancar plus 30 dBm, ya kan? Minus 96 dBm. Ya, berapa nih? Ini sebenarnya jadi plus 30 plus 86, 116 dB sistem gain-nya. Ya. Nah, jadi menurut rumus di sini bahwa sistem gain alat yang kita pakai, sistem gain alat itu adalah pemancar penerimanya, ya. Itu sudah dispesifikasikan oleh oleh alat tersebut, oleh pabrik alat tersebut. Misalnya kita menggunakan ya perangkatnya dari Alcatel misalkan. Nah, kalau kamu lihat dari manualnya atau dari spesifikasi Alcatel seperti perangkat yang ada di lab, itu dapat dilihat di sana bahwa sistem gain-nya adalah sekian dB, ya, sekian dB pada bar 10/3 misalkan. Ya, ada yang minus 86, ada yang minus 86 dBm pada bar 10/3, ada yang minus 89 pada 10 pangkat minus 9 misalkan ya. 10/6 misalkan seperti itu. Itu sudah dinyatakan pada spesifikasi datasheet perangkat radio yang kita pakai. Nah, sedangkan yang perhitungan link ini adalah link yang sedang kita desain. Ya, nah, yang saya sebut sebagai sistem gain link sedang kita perhitungkan, yaitu FM plus FR, FSR, plus LT, saluran di bagian pemancar, dan saluran transmisi bagian penerimanya atau feedernya, itu minus gain pemancar, minus gain penerima, itu adalah sistem gain link sedang kita hitung. Nah, ini harus lebih kecil dari sistem gain alat. Yang mana sistem gain alat ini dapat kita hitung berdasarkan daya pancar dan seminnya, dan ini sudah dinyatakan dalam spesifikasinya, misalkan 116 dB, ya ini. Nah, berarti link sistem gain link kita ini harus lebih kecil dari ini, dari 116, misalkan 115, ya, 114 dan sebagainya, minimal sama dengan sistem gain alat yang kita pakai. Artinya 116
ya, sama dengan 116. Oke. Nah, sistem gain ini menunjukkan sejauh mana jangkauan atau jarak yang dapat kita terapkan, ya. Jadi kalau jarak lintasan kita terlalu jauh, dia ini terlalu jauh, maka dipastikan ini akan semakin besar, ya. Link ini lossnya semakin besar. Nah, kalau yang saya sebut sebagai sistem gain link, ya. Nah, kalau ini lebih besar daripada sistem gain alat perangkat yang kita pakai. Nah, kalau saudara implementasi di lapangan, dipastikan tidak akan jalan, ya, pastikan nggak akan jalan. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ya kita kurangin jaraknya, ya. Yang paling simpel adalah kita kurangi jaraknya sampai memenuhi rumus ini bahwa sistem gain perangkat GS di mana itu sama dengan PT minus Cmin itu sama dengan ini, ya, gitu, oke. Nah, jadi perhitungan ini pun sistem ini dapat dipakai untuk dapat kita memprediksi atau menebak, menaksir berapa link yang dapat kita terapkan untuk suatu jaringan radio microwave yang akan dibangun sepanjang 400 km misalkan. Jadi misalkan saudara diminta merancang sebuah jaringan microwave terrestrial fix to fix, ya, yang menghubungkan semua stasiun dari Bandung sampai Semarang misalkan, ya, dan jaraknya kurang lebih 400 km. Nah, si user kan akan bertanya, kira-kira berapa buah repeater sih yang dapat kita terapkan? Atau berapa buah repeater yang dapat dipasang untuk dapat berkomunikasi dari Bandung sampai Semarang untuk kirim data card, untuk voice, ya, untuk private telepon dan sebagainya. Ya, kamu sebagai seorang engineer mestinya dapat memperkirakan, oh paling juga Pak, karena rata-rata link radio kita itu adalah paling jauh misalkan 20 km misalkan, ya. Paling jauh nih, kalau kita ambil paling jauhnya saja berarti kan mudah. 400 bagi 20, ya 20 repeater yang dapat kita pasangkan begitu. Ya. Nah, 20 itu dari mana? Ya, ini 20 dari ini perhitungan sistem gain ini. Saudara terapkan dengan jarak 20 km berapa sistem gain link kita. Nah, kalau menulis syarat ini, ya, sudah kita katakan saja bahwa kira-kira 20. Tapi kalau sistem gainnya terlalu kecil, ya, jadi jauh lebih kecil daripada sistem gain alat yang kita pakai, berarti kita masih ada kesempatan untuk memperpanjang link kita. Artinya apa? Artinya kita bisa menambah repeater kita, ya kan? Gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sistem gain ini dapat digunakan untuk memperkirakan berapa buah link, artinya berapa buah repeater yang dapat kita terapkan, yang dapat kita implementasikan untuk komunikasi jarak yang jaraknya 400 km misalnya tadi, ya. Begitu, oke? Nah, jadi yang penting adalah jangan sampai, ya, jangan sampai perhitungan kita itu yang FM plus FSL plus LT dan selanjutnya itu lebih besar daripada sistem gain alat yang kita pakai. Jadi itu seperti apa? Besar tiang daripada pasak begitu, ya. Yang pasti kalau kita implementasi itu nggak akan jalan, nggak akan jalan, ya. Kita. Baik, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, kalau gitu ini saya stop aja, kita lanjut ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Jadi ini adalah rumusnya tadi udah kita bahas ya. Lalu selanjutnya paid margin. Paid margin udah tahu ya. Paid margin adalah selisih antara receive signal level dengan level threshold. Nah, di mana kita tahu bahwa paid margin minimum kalau kita desain sebuah link radio makro terrestrial untuk keperluan backbone ya, artinya untuk tulang punggung komunikasi kita
maka sebaiknya feed margin kita sediakan 40 dB. Nah, ini akan tergantung daripada receive signal level atau level yang diterima di penerima minus sensitivitas perangkat kita. Nah, kalau feed marginnya kurang 40 dB, ya ini bisa jadi kita harus tinjau lagi parameter sebelumnya seperti pada pancarnya, ya, kemudian gain antenanya, kemudian terutama jaraknya, mungkin jaraknya terlalu jauh, sehingga receive signal levelnya jadi kecil. Agar supaya lebih kuat, ya kita dekatkan aja. Kalau umpamanya masih memungkinkan ya, atau kita pasang repeater kalau terlalu panjang, terlalu jauh. Misalkan jaraknya 60 meter misalkan. Levelnya kecil kerasalnya. Terus berarti kan feed marginnya akan kecil. Gitu? Nah, untuk meningkatkan feed margin menjadi standar 40 dB, ya kita dekatkan aja. Misalkan 60 km kita bagi 2, 30-30. Ya. Nah, ini akan menambah receive signal level kita, sehingga feed margin kita akan lebih aman karena sudah memenuhi syarat desain minimum 80 dB. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ya di sini nggak ada lagi, cuman banyak persamaan-persamaan yang diturunkan berdasarkan data statistik dari hasil pengukuran suatu link radio tertentu. Nah, ini masih ada penjelasan tentang perhitungan statistiknya. Dan hasil pengukuran suatu link radio tertentu yang dilakukan secara periodik pada periode waktu tertentu. Di sini kita akan menggunakan sebuah persamaan yang sederhana yang diturunkan di Amerika oleh siapa? Oleh Barnett dan Fagan. Mungkin masih hafal ya. Jadi Barnett dan bukan sama Fagan, tapi sama si Barnett sama si Giger kalau nggak salah ya. Dia melakukan eksperimen tentang fading kan ya. Kemudian menyimpulkan bahwa fading terburuk adalah 40 dB. Gitu kan? Dimana kalau link kita yang sedang kita desain, kita bangun kurang 40 dB, ketika terjadi fading terburuk tadi, maka dipastikan link kita akan mengalami outage. Karena feed margin kita nggak bisa menghandle-nya karena kurang dari 40 dB. Ya. Nah, di samping itu juga si Barnett, nah sekarang sama si Fagan, dia melakukan riset tentang outage time atau tentang availabilitas suatu jaringan. Jadi jaringan radio yang kita bangun itu kan harus memiliki availabilitas atau ketersediaan layanan. Ya kan? Idealnya availabilitas itu harusnya 100% ideal. Jadi sepanjang tahun tidak pernah mengalami putus atau outage. Ya, idealnya demikian. Tapi kita sadari bahwa kita akan menggunakan media atmosfer, ya, menggunakan media udara sebagai media transmisi kita, bukan kabel. Nah, kalau kita menggunakan kabel, ya, untuk sepanjang 60 km misalkan, yang dipastikan kanalnya adalah 100% atau availabilitasnya adalah 100%, ya. Kalau perangkatnya betul-betul dia handal, ya. Oke. Kecuali kalau ada yang mutus, ya, ada yang nyuri, itu lain soal. Nah, kalau kita menggunakan udara sebagai media transmisi, ya, meskipun perangkat kita kanal yang tinggi, bagus begitu, tapi kalau ada gangguan atmosfer yang nggak bisa kita prediksi kapan terjadinya dan berapa besarnya, maka ini kan merupakan sesuatu yang bersifat statistik. Merupakan sesuatu yang bersifat statistik. Oleh karena itu, si Barnett sama si Fagan, dia dapat menurunkan suatu rumus atau formula empiris, ya, untuk menghitung statistik tentang outage, ya, tentang presentasi outage. Di mana seperti ini rumusnya, DF adalah depth fading atau kedalaman fading, itu sama dengan 30 log D tambah 10 log 6 kali A kali B kali F minus 10 log 1 minus P minus 70.
satuannya adalah dB, ya. Di mana D adalah jarak, lalu 6 adalah konstan, A adalah faktor kekasaran atau roughness faktor, di mana A untuk permukaan yang sangat halus, smooth terrain, seperti air misalkan, atau dataran tanah yang rata, ya. Oke, maka nilainya adalah 4. Jadi A adalah 4 bila mana ya radiolin kita melintasi sebuah permukaan yang halus, smooth terrain seperti air misalkan ya, atau seperti permukaan tanah yang rata. Lalu A nilainya adalah 1 untuk permukaan bumi yang agak kasar. Agak kasar itu seperti misalkan pegunungan, tapi nggak tinggi pegunungannya ya. Mungkin ada pegunungan atau bukit-bukit ya. Sepanjang lintasan itu, maka ini termasuk permukaan yang agak kasar ya. Lalu itu 1 ya. Lalu ada namanya faktor B. Ini faktor B adalah faktor kekasaran untuk perhitungan dalam 1 bulan terburuk ya. Untuk 1 bulan terburuk yang mengkonversi dari faktor untuk mengkonversi dari Boltzmann ya, bulan terburuk probabilitas ke probabilitas tahunan ya. Jadi B dipakai untuk mengkonversi dari bulanan ke tahunan. Nah, di mana nilai B-nya adalah setengah untuk danau besar atau daerah panas dan lembab ya. Lalu seperempat untuk daerah dataran, lalu 1/8 untuk daerah pegunungan atau daerah sangat kering ya. Nah, di sini untuk probabilitas dengan untuk basis bulanan terburuk, Boltzmann basis itu dengan membuat B sama dengan 1. Dan catatan bahwa jika tidak disebutkan bahwa probabilitasnya objektifnya adalah P adalah untuk tahunan. Jadi kalau nggak menyebutkan bahwa untuk bulanan, maka otomatis perhitungannya adalah untuk tahunan ya. Maka untuk menghitung ya, untuk menghitung tahunan, maka kita boleh menganggap bahwa B tersebut untuk basis bulan terburuk B sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita akan menghitung untuk tahunan, nilai B itu kita set sama dengan 1 saja ya. Berarti hanya rumusnya hanya 30 log D plus 10 log 6 kalikan dengan A kalikan dengan F, karena B-nya kita set sama dengan 1 untuk tahunan ya. Betul. Oke, sedangkan kalau untuk bulanan ya, untuk bulanan maka tadi ya ini ketentuannya bahwa tadi untuk B faktornya adalah setengah untuk danau besar, 1/4 untuk daerah dataran, 8 untuk daerah pegunungan atau daerah sangat kering ya. Jadi kalau kita menghitung settling ya untuk bulanan, maka A tetap, nah B-nya kita masukkan, ya. Ya tergantung kondisinya kayak gimana tuh. Kondisinya seperti apa. Tapi kalau kita menghitung tahunan, B-nya langsung set sama dengan 1, jadi hanya tinggal 6 kalikan dengan A kalikan dengan F saja. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa kalau kita akan menghitung untuk tahunan, ya, untuk tahunan, maka rumusnya adalah 6 kali A, yang kurungnya aja ya, 6 kali A kali B kali F, di mana B-nya adalah seperti ini. Ya. Ketentuannya di mana B sama dengan setengah untuk danau besar, 1/4 untuk dataran, ya, 8 untuk daerah pegunungan atau daerah sangat kering. Oke. Dengan faktor kekasarannya tetap, ya, hanya kita masukkan P untuk permukaan yang sangat halus,
sedangkan 1 untuk permukaan bumi yang sangat kasar, yang agak kasar ya. Jadi kalau permukaan buminya agak kasar, bukan di atas air laut pokoknya ya, maka A kita set sama dengan 1. Oke, B mengikuti ketentuan itu. F-nya frekuensi yang kita gunakan. Oke. Kemudian minus 10 log 1 minus P ya. P adalah unavailabilitas atau outage. Minus 70 adalah konstan juga. Ini enggak dari mana datangnya, inilah rumus empiris ya. Rumus empiris yang bersifat statistik. Oke. Jadi rumus ini digunakan untuk mempredik berapakah sih kedalaman padding untuk P yang sudah ditentukan. P itu kan sudah ditentukan. P itu kan dari satu, P itu kan adalah satu unavailabilitas atau outage. Berarti kehandalan sistem adalah 1 minus P kan. 1 minus P adalah reliability atau A. Ya. Jadi misalkan kehandalan yang ditentukan dalam desain ini misalkan 5 digit atau 99,995%. Berarti kehandalannya atau 1 minus P-nya adalah 0,99995. Ya toh? Dalam persentase ada 99,95%. 99,995%. Oke, ya. Nah, kalau minus 70 hasilnya dalam dB untuk menghitung kedalaman padding ya. Dari P yang sudah diketahui atau dari 1 minus P yang sudah ditentukan. Jadi kalau kita menentukan ya, kehandalan jaringan kita adalah 99,995% dalam persennya itu adalah 1 minus P. Maka 1 minus P-nya adalah 0,99995 saja kan, kalau dalam persen kalau 100%. Ya, langsung kita masukkan ke situ. Jadi 10 log 99995, 10 log 0,99995 minus 70 dan selanjutnya akan dihitung, masukkan konstannya ya, sehingga kita dapat berapa perkiraan kedalaman padding kita dengan kehandalan yang kita terapkan atau kehandalan yang kita tentukan ya. Nah, jadi kalau kita menentukan kehandalannya adalah tadi 5 digit 99,995%. Kalau kita tahu kedalaman padding yang terburuknya terjadi adalah 20 dB misalkan atau 25 dB ya. Berarti itu kan masih di bawah padding margin kita. Padding margin kita kan 40 dB, berarti masih aman ya. Kecuali kalau padding margin kita itu kita berikan 20 dB. Dari perhitungan aja DF-nya ada 25 dB. Lalu padding margin kita dari hasil perhitungan sebelumnya adalah 20 dB, kan nggak cukup. Dipastikan link kita mengalami outage ya. Nah, jadi rumus formula empiris statistik ini yang diturunkan oleh Barnett sama Sivigan ini adalah untuk mempredik tentang kedalaman padding yang terjadi untuk spesifikasi kehandalan yang kita tentukan ya. Jadi kalau kita tentukan kehandalannya adalah tadi 99,95%, lalu misalkan kedalaman paddingnya adalah 20 dB, nah sedangkan padding margin yang sudah kita hitung sebelumnya kita peroleh 40 dB, berarti kan aman, ya. Oke. Tapi sebaliknya, kalau kehandalan kita tentukan adalah tadi 99,999% misalkan ya, atau outage-nya adalah 0,9%, maka DF-nya misalkan kedalaman padding-nya adalah 42 dB misalkan ya. Nah, berarti kalau padding margin kita tadi 40 dB yang kita sudah peroleh, lalu kedalaman padding yang kita predik berdasarkan rumus ini adalah 40 dB yang terjadi DF-nya. Nah, berarti kan DF lebih besar daripada DM ya. Atau padding margin lebih besar daripada kedalaman padding lebih besar daripada padding marginnya.
Nah, pasti akan terjadi namanya outage, ya, terjadi outage. Ngerti nggak? Ya, oke. Jadi ini adalah rumus lagi yang digunakan untuk memprediksi tentang kedalaman padding, ya, dari dari spesifikasi availabilitas yang kita tentukan. Oke, atau ya, ini pun dapat dihitung untuk fan margin 40 dB terburuk tuh berapa lama outage-nya, bisa juga, ya. Artinya kita asumsikan bahwa fan margin kita 40 dB, ya, kita masukkan dalam persamaan ini, bukan yang dicari tapi yang kita tentukan karena kita ingin bertanya untuk fan margin 40 dB berapakah sih outage-nya. Nah, di sini kan kita menghitung namanya P-nya, ya, menghitung namanya P-nya. DF-nya kita masukkan 40 dB, ya, lalu selanjutnya kita hitung, kita masukkan nilainya, tinggal P yang kita cari, kan bisa kita cari dari situ, akhirnya kita bisa tahu berapa persentase outage, ya, apakah 1%, apakah 0,01%, gitu ya. Oke, jadi rumus ini bisa digunakan untuk memprediksi tentang kedalaman padding, juga dapat digunakan untuk menghitung, ya, outage dari padding yang diketahui. Misalkan fan margin, ya, fan margin atau padding padding margin, ya, atau kedalaman paddingnya sendiri. Jadi untuk kedalaman padding 40 dB itu berapa sih P-nya misalkannya? Untuk kedalaman 30 dB itu berapa P-nya, gitu ya. Nah, ini dapat kita hitung untuk keperluan tersebut. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan diam aja. Ya. Ini sudah lebih batas, ya. Baik, kita selesaikan aja deh. Nah, ini adalah tadi penjelasannya. Nah, ini adalah kalau misalkan, ya, dalam perancangan kita merancang sebuah link radio yang berada di lintasan-lintasan yang kemungkinan terjadi potensi padding buruk, ya, padding buruk karena hujan misalkan, ya, padding buruk karena multipad padding misalkan, maka kita dapat terapkan namanya sistem proteksi. Sistem proteksi kita adalah standby atau dengan diversity. Kalau diversity umumnya dipakai adalah space diversity, di mana di sini kita menggunakan dua buah antena, ya. Saudara suka melihat kan di stasiun seluler itu ada antena, ya, microwave yang antenanya parabola dipasang secara vertikal, satu garis vertikal gitu, atas dan bawah. Nah, yang atas biasanya antenanya lebih besar daripada yang bawah karena yang di atas itu adalah antena untuk receive and transmit, sedangkan yang bawah hanya untuk receiver saja, ya. Nah, masalahnya adalah jarak antara kedua antena tersebut itu harus dihitung berapa optimalnya, ya. Nah, untuk perhitungan secara rule of thumb, secara kasar begitu, atau secara umum, itu adalah seperti itu. S adalah spasi atau jarak antar antena, ya. Di mana untuk frekuensi 4 GHz jaraknya antara 10 sampai 20 meter. Untuk frekuensi bandnya kita menggunakan band frekuensi 4 GHz, maka jaraknya antara 10-15. Semakin tinggi band frekuensi yang kita pakai, maka jarak spasi antara antena tersebut semakin pendek. Saudara bisa lihat dalam tabel itu. Nah, dengan kita memasang space diversity, artinya memasang dua antena yang dipasang secara vertikal, Newton begitu, dengan jarak S seperti yang tabel tadi, tergantung frekuensi band yang kita pakai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan improvement. Jadi dengan memasang space diversity mesti ada improvement. Tapi ini improvement ini tentunya bisa kita hitung berapa improvement yang kita peroleh dari space diversity yang kita pasang.
rumusnya adalah ISD, Improvement Space Diversity. Jadi I adalah improvement, SD adalah space diversity, adalah 7 kalikan 10 pangkat 5 kalikan frekuensi kalikan dengan S kuadrat kalikan dengan 10 pangkat F minus 10 dibagi dengan D jarak. Itu rumusnya. Nah, cuman di sini hati-hati nih ya. Rumusnya di sini ini harus menggunakan apa? Menggunakan panjangnya, jaraknya, D-nya itu menggunakan satuan mile, bukan satuan internasional SI ya, tapi satuan Amerika mile. Hanya panjangnya aja. Frekuensi tetap dalam giga, ya. Hanya jarak dinyatakan dalam mile. Oke. Jadi karena rumus ini menggunakan satuan jaraknya dalam mile. Ketika kita tahu jaraknya dalam meter, ya kita harus ubah ke dalam mile. Itu aja. Di mana konversinya adalah 1 meter sama dengan 3,81 feet dengan 1 kilometer sama dengan 0,241 mile. Jadi kalau jaraknya adalah 40 kilometer, nah kalau kita akan menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa sih improvementnya, ya jaraknya harus kita konversi dari kilometer ke dalam mile. Rumusnya adalah itu. Tinggal kita kalikan dengan 0,625 mile. Ya. Karena jarak 1 km sama dengan 0,6241 mile. Jadi kalau jaraknya 10 km, berapa mile? Berarti 6,241 mile. Oke. Baik, itu adalah tentang sistem proteksi yang kita terapkan dengan menggunakan sistem diversity yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ya performance kita. Atau berapa sih improvement yang kita peroleh ya dengan masang space diversity. Oke. Misalkan ya dari perhitungan ini kita dapat improvementnya misalkan 10 dB. Improvementnya 10 dB misalkan ya. Sedangkan fair margin kita cuma 30 dB, ya kita tambahkan saja dengan 10 dB tadi menjadi 40 dB. Karena 10 dB tadi akhirnya diperoleh dari karena kita memasang space diversity ini, artinya kita improve sebesar 10 dB. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, yang selanjutnya ini adalah tentang link planning. Ya. Link planning sebetulnya ini apa namanya ya kita karena waktu kita kurang ya dan juga sebetulnya nggak perlu karena apa? Karena tugas yang kita berikan kalau dulu memang harus ya sebabnya mahasiswa harus melakukan survei ya dari survei kita dapat peroleh data-data tentang koordinatnya, tentang altitude-nya ya ketinggian. Nah kemudian kita olah data tersebut menggunakan software WinPro maupun menggunakan radiolink makrolik. Yang penting caranya gimana, gitu kan? Nah di sini kita sudah melakukan survei pura-puranya ya, di mana koordinatnya kita tahu, otomatis jaraknya kita tahu, lokasinya pun kita tahu di mana, tinggal kita ingin tahu bagaimana kalau di run. Nah ini menggunakan software namanya Radar Mobile, kamu simulasikan sehingga kita tahu apakah ini memenuhi syarat atau enggak ya. Apakah benchmarkingnya udah dapat 40 dB atau belum? Apakah sinyal kita terima itu sudah bagus atau enggak ya? Gitu kan? Semuanya bisa kita lihat di sini hasil simulasinya dari software radiolink makro ini ya atau radio mobile. Nah, jadi itu merupakan tugas kamu yang akan kamu kerjakan nanti ya. Mungkin ini akan kita bahas pada pekan yang akan datang saja. Tugasnya akan saya posting nanti di Drive mungkin ya, di Google Drive. Tinggal kamu lihat saja. Dan jangan lupa kamu install softwarenya, radio mobile-nya. Ya. Kamu install, kemudian kamu coba ya, jalankan. Oke. Seperti ini. Seperti yang sudah saya kerjakan.
Nah, ini adalah kira-kira stasiun-stasiun yang mengerjakan seperti ini. Ya. Jadi tugas saudara nanti adalah merancang link radio microwave dari lokasi yang sudah ditentukan. Karena dianggap saudara sudah melakukan survei. Ini adalah merupakan jaringan radio microwave punya PT Kereta Api yang menyebar dari Merak sampai dengan Banyuwangi. Ya. Nah, tugas-tugas kamu semua nanti ada di situ. Ini adalah contoh yang harus saya kerjakan untuk memetakan ya di mana posisi daripada radio-radio stasiun radio yang mau kita rancang ya. Dari stasiun Merak sampai dengan stasiun Banyuwangi. Jadi melampaui meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Oke, ini akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Kita hanya akan membahas tentang tentang tugas yang sudah akan kerjakan ya. Tentunya dengan hal lain bila mana masih ada sesuatu yang kurang clear, kurang jelas ya. Demikian sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup ya. Untuk penugasan yang tadi Bapak jelaskan itu berarti dilakukan per individu atau per kelompok ya, Pak? Pada prinsipnya individu akan mengerjakan, cuma dalam laporannya adalah per kelompok. Jadi pekerjaannya meskipun dalam tim ya dikerjakan masing-masing karena masing-masing tugasnya sendiri beda-beda. Oke. Nah, laporannya itu dikerjakan secara kelompok saja. Jadi satu grup mewakili satu laporan ya. Laporannya tertulis, nanti ada penjelasan lah bagaimana cara kita bikin laporannya, formatnya kayak gimana. Saya jelaskan pekan akan datang aja ya. Oke, demikian ada lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri aja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.